Saya akan menjelaskan tentang lapisan kulit bumi. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Lapisan kulit bumi ada 4. 1. Kerak bumi. 2. Mantel bumi. 3. Inti bumi luar. 4. Inti bumi dalam. Selanjutnya, batuan. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral, penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Macam-macam batuan. 1. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang mengalami pendinginan, pembekuan, pengerasan, dan menjadi batu. 2. Batuan sedimen berdasarkan proses pengendapannya dan berdasarkan tempat mengendapnya. 3. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena batuan yang sudah ada mengalami tekanan atau suhu yang tinggi, hancur menumpuk kembali mengeras menjadi batu yang bentuk warna dan susunan kimianya berubah. Kemudian, batuan beku dibagi menjadi 3. Pembekuan di dalam permukaan bumi. Pembekuan di dalam permukaan bumi namanya pembekuan batuan dalam. Contoh batuan bekuan dalam yaitu granit, diorit, grabo, dan senit. Kemudian batuan gang atau korok. Batuan beku gang atau korok, magma yang membeku di lapisan kulit bumi. Contoh batuan beku gang atau korok yaitu porfili granit dan porfili grabo. Kemudian batuan beku luar. Batuan beku luar artinya magma yang membeku di luar permukaan bumi. Proses pembekuan yang cepat sehingga strukturnya halus. Contoh batuan beku luar yaitu obsidian, riopit, andesit, pasir, dan batu apung. Kemudian, batuan sedimen dibagi menjadi 2. Berdasarkan proses pengendapannya, batuan akuatik yaitu mengendap oleh air. Eolis terbentuk karena hendapan oleh angin. Sedimen glasia diendapkan oleh es mencair. Kemudian, berdasarkan tempat mengendapnya, batuan sedimen fluvial mengendap di sungai, batuan marine mengendap di laut, batuan limnis mengendap di rawa-rawa, batuan sedimen tris-tris mengendap di darat, batuan sedimen lakustris mengendap di danau. Selanjutnya, batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan yang terbentuk karena batuan yang sudah ada mengalami tekanan atau suhu yang tinggi, hancur menumpuk kembali mengeras menjadi batu yang bentuk warna dan susunan kimianya berubah. Contohnya, batu kapur mengalami tekanan dan suhu yang tinggi dan berubah menjadi batu mahmer. Selanjutnya, tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi adalah tenaga yang berperan dalam membantu dan mengubah muka bumi disebut dengan tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan eksogen tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga endogen terbagi atas 3. 1. Tektonisme. 2. Vulkanik atau vulkanis. 3. Gempa. Tenaga eksogen terbagi atas 3. 1. Pelapukan. 2. Erosi. 3. Pengendapan. Kemudian, tenaga endogen. 1. Tektonisme. Tektonisme adalah proses yang menghasilkan perubahan letak kulit bumi secara mendatar dan vertikal. Vulkanik atau vulkanis. Vulkanik atau vulkanis adalah proses naiknya magma atau benteng alam yang pembentukannya dikontrol oleh proses keluarnya magma. 3. Gempa. Gempa adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi. Kemudian, tenaga eksogen. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah pada dan atau dekat permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. 2. Erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat lain oleh media alam. 3. Pengendapan. Pengendapan adalah zat menjadi sedimen yang membentuk berbagai benteng alam di permukaan bumi. Setelah tahu betapa kerennya lapisan kulit bumi, batuan, dan tenaga pembentuk muka bumi, yuk kita jaga bumi kita. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air. Dengan begitu, bumi kita akan tetap indah dan nyaman untuk kita tinggali.